Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,52% ke angka 6.957. Selain video ini kami juga mengupload satu video ini pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang mengakuisisi perusahaan dari Singapura dan hari ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih semester satunya tergerus 50% lebih dan saat ini masih mencoba untuk break resisten kuatnya. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini masih turun 0,34% ke harga 2.960. Bisa kita lihat di grafik, saat ini PTBA masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50 dan harga 3000. Jadi walaupun sempat candle berada di atas garis EMA 50, tapi karena candlenya ada shadow ke atas yang sangat panjang, ini ternyata false breakout. Bisa kita lihat turun kembali ke 2900, mencoba untuk break, saat ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini garis EMA 50 harga 2.970 dan harga 3.000 masih berupa resisten saham PTBA. Sehingga secara tren PTBA belum ada tanda-tanda untuk mulai reversal. Tapi secara pergerakan dalam beberapa bulan terakhir ini memang PTBA sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk higher low, tapi tetap harus konfirmasi dulu apakah PTBA berhasil break harga 3.000. Apabila masih gagal break, PTBA masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali menuju harga 2.800. Apalagi hari ini kalau pemberitaan bahwa laba bersih PTBA masih turun 54% di semester 1 tahun 2023 ini. Tapi dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hari ini terlihat malah ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat satu minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham PTBA. Jadi untuk PTBA, apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas 2.900. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah coba tunggu PTBA berhasil break harga 3.000 baru ikutan entry, atau tunggu kembali di sekitar zona support kuatnya di sekitar 2.800an untuk entry di sekitar support apabila PTBA gagal break. Jadi untuk yang sudah punya selama masih kuat di harga 2.900 atau 2.800, apabila teman-teman sudah beli di sekitar target harga ini masih bisa di hold. Selanjutnya saham Adro, jika kita perhatikan hampir mirip dengan PTBA, Adro saat juga masih mencoba break garis EMA 150 belum terkonfirmasi break. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 2.690. Tapi untuk Adro saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi beda dengan PTBA yang saat ini baru mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, Adro sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tinggal garis EMA 150 yang belum berhasil terlewati. Apabila Adro berhasil break garis EMA 150, maka cara pergerakan Adro akan terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah. Dan sama bisa kita lihat Adro juga sebenarnya secara pergerakan dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai membaik. Jadi untuk Adro selama masih kuat berada di atas 2.500 masih sangat layak untuk di hold. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari ini tidak terlihat kenaikan maupun penurunan, tapi terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama hari ini melakukan distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan sebenarnya asing dalam 2 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk Adro juga saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi walaupun hari ini turun, ini masih mencoba untuk break. Jadi masih menarik untuk coba dipantau. Apabila teman-teman baru mau entry bisa buy on breakout. Apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA 150, karena apabila terkonfirmasi break, Adro berpotensi lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 2.820. Dan selama masih kuat berada di atas garis EMA ini, maka Adro berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 3.000. Selama kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi yang sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini walaupun gagal break garis EMA 150 bisa hold terus selama 2.500 tidak terlewati. Sedangkan untuk yang baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout di sekitar garis EMA 150 apabila terkonfirmasi break, atau tunggu kembali di sekitar 2.500 untuk entry di sekitar supportnya. Dan untuk ITMG jika kita lihat hari ini juga masih turun 0,6% ke 29.050, dan secara pergerakan hampir mirip dengan Adro, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi untuk ITMG belum sempat naik mengetes harga 30.000.
Jadi di atasnya masih ada garis EMA 150 di sekitar 30.375. Jadi secara pergerakan ITMG memang belum sebagus ADRO, tapi secara pergerakan juga saat ini masih bergerak naik untuk tren jangka menengah. Jadi dari bulan Juni pergerakannya terus bergerak naik. Jadi terus terbentuk high low saat ini, sehingga ada potensi untuk mulai reversal trend. Tapi jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham ITMG. Jadi untuk ITMG, saya lihat juga pergerakan masih berpotensi untuk sideways dan masih ada potensi untuk bergerak di range harga 28.000 sampai harga 30.000 dalam 1 minggu ke depan. Dan karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50 di sekitar support dan resisten, sebaiknya wait and see dulu. Paling bagus adalah coba tunggu kembali di sekitar 28.000 di sekitar support ini untuk entry di sekitar supportnya, daripada paksakan untuk entry di sekitar harga 30.000 apabila memang belum terkonfirmasi break. Apalagi 30.000 di atasnya ada resisten di EMA 150. Selama ITMG masih gagal naik dari garis EMA 150, pergerakannya masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali ke 28.000 ini. Dan selanjutnya saya akan coba update saham DLD yang merupakan saham yang masuk watchlist bareng teman-teman member minggu ini, karena saat ini sebelumnya berada di sekitar garis EMA 150 dan saat ini sudah mencapai target analisa di sekitar 220. Dan saham DLD ini juga hari Sabtu kemarin juga saya bahas di video channel ini. Jadi apabila teman-teman juga sudah coba pantau dan dapat di sekitar garis EMA 150, sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini ternyata DLD kesulitan untuk naik di atas 220 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 224. Karena jika kita perhatikan pada kenaikan hari ini terlihat sebenarnya ada sedikit distribusi. Walaupun terlihat ini saham AO ada akumulasi besar, tapi jika kita lihat netnya sebenarnya masih distribusi. Dan asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi hari ini melakukan distribusi. Jadi apabila teman-teman swing trade dan sudah berhasil dapat di sekitar 200 sampai 206 di sekitar garis EMA 150-nya, bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila gagal naik di atas garis EMA 50, atau bisa hold terus saja selama garis EMA 150 atau harga 200 ini tidak terlewati. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Apakah teman-teman mau swing atau hold saja terus selama harga yang teman-teman entry tidak terlewati. Tapi ingat, cara pergerakan saat ini DLD selama gagal naik di atas garis EMA 50, pergerakannya masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali turun menuju garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.